Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali hari Jumat yang mulia ini dengan rubrik Ustaz Menjawab. Alhamdulillah di studio telah hadir narasumber kita Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau adalah ketua Tastafi Banda Aceh, ya. Tasawuf, tauhid dan fikih, ya. Kalau ketua tingkat provinsi Abu Mudi, ya? Abu Jadrung, Abu Amin Yahmin Jadrung. Abu Mudi Penasehat. Ayah Hamid Jadrung, ya. Pemirsa, tema kita hari ini, ya, jangan melihat Islam secara zahir. Jangan lihat Islam secara zahir. Islam itu juga ada hakikatnya, ya. Saya. Baik, untuk menghemat waktu kepada Tengku Haji Umar Rafsanjani kita beri kesempatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Aceh TV dimanapun berada, Ustadz Kakanda Amir Hamzah yang kami muliakan, sengaja saya memulai dengan ayat Allah awal-awal surah Al-Baqarah yang Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah itu tahu apa yang nampak dan Allah itu tahu apa yang disembunyikan. Walaupun secara hakikatnya orang-orang munafik itu seolah-olah mereka mengingkari bahwa apa yang mereka sembunyikan itu tidak diketahui oleh Allah, tapi itu diketahui oleh Allah dan Rasulnya, walaupun sebahagian sahabat-sahabat mungkin tidak tahu. Maka beranjak daripada ayat itulah sehingga Allah sendiri pun menamakan dirinya dalam Asmaul Husna dengan Al-Zahir dan Al-Batin. Allah tahu segala yang zahir dan Allah tahu segala yang batin. Maka Islam itu juga harus seperti itu. Melihat Islam, apalagi melihat agama Islam itu tidak boleh hanya secara zahir, tidak boleh hanya secara kulitnya saja itu. Tidak boleh hanya melihat secara lahiriahnya saja. Bahkan berkaitan dengan ilmu-ilmu agama itu ada beberapa disiplin ilmu yang perlu kita jalani, yang perlu kita ikuti supaya kita tidak terjebak dalam ilmu yang salah ataupun ilmu yang sesat. Makanya dalam salah satu pepatah Arab itu dikatakan pakaianmu itu memuliakan kamu sebelum kamu duduk, sedangkan ilmu kamu itu memuliakanmu setelah kamu duduk. Artinya ilmu itu baru kelihatan ketika aksi, ya, ketika dia nampakkan. Jadi tidak terkecoh dengan hanya pakaian, pakaian ulama ataupun pakaian bangsawan. Tahu-taunya dia itu bukan siapa-siapa. Maka sampai kepada tahap itulah Islam mengajari, Islam mengatur supaya tidak tersalah semenjak daripada awal sampai kepada akhir. Maka saya melihat ada seperti kesenjangan pada akhir-akhir ini di Aceh kita ini, banyak orang yang tertipu dengan kulit, yang tertipu dengan slogan, yang tertipu dengan bayangan-bayangan lahirnya saja, tapi hakikatnya tidak ada. Maka oleh karena itu kita perlu tekankan kepada diri kita dan kepada anak pinak kita, tetangga, supaya tidak cepat terpengaruh dengan slogan-slogan yang lahir dengan kulit-kulit yang itu hanya sekedar covernya saja, sedangkan dalamnya itu tidak diketahuinya. Maka untuk mengetahui itu Islam mengajari kita dalami semua itu.
Bahkan di dalam ayat Allah pun mengatakan ketika ada berita-berita hal-hal yang tidak kita ketahui itu tabayun dulu, itu lihat dulu, itu kita nggak boleh cepat-cepat berprasangka. Maka dalam Al-Quran pun dikatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kamu termasuk orang-orang yang cepat berprasangka. Artinya jauhilah prasangka itu. Enggak boleh kamu berprasangka. Maka kalau kita lihat secara zahir ayat di situ dikatakan dhann. Padahal dhann ada dhann baik, ada dhann buruk. Tetapi kenapa dikatakan dimutlakkan hanya dhann saja, sedangkan di sana kita dibenarkan untuk berprasangka baik? Karena secara hakikatnya lahir itu banyak menipu, lahir itu banyak yang salah, sehingga banyak orang terjebak dalam statement ataupun dalam sekte seperti ini. Saya teringat satu sejarah, semacam cerita yang disampaikan oleh guru saya. Dalam disiplin ilmu falsafah itu ada satu perkataan, faman lam ya'rif fayaqulu innahu adas. Orang yang tidak mengetahui dia akan berkata itu kacang. Apa dasar perkataan itu? Ada satu tragedi, seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki yang lain. Dan yang terbunuh itu, ketika terbunuh, orang yang terbunuh itu di tangannya ada seperti segumpal berkasan pokok-pokok kacang itu. Maka ketika itu orang-orang yang tidak mengetahui langsung mengambil kesimpulan bahwa jahat sekali si pembunuh ini hanya gara-gara si pencuri mencuri kacang. Berapalah kacang satu genggam itu kalau kita perkirakan dengan rupiah mungkin sekedar 5.000 rupiah aja. Kenapa bisa melayang nyawa? Gara-gara dengan sebab itu. Makanya orang-orang yang tidak mengetahui dia akan mengatakan itu adalah kacang, sebabnya mencuri kacang. Padahal kronologisnya kalau kita cek dan recheck ternyata yang mencuri ini melakukan kesalahan yang sangat besar. Apa kesalahan yang dia buat? Dia masuk ke rumah orang, dia curi harta benda orang, dia porak-porandakan harta orang, dia bunuh anak-anak di rumah itu, bahkan dia perkosa istri ataupun ibu daripada si anak itu. Ketika dilakukan aksi itu, pulanglah sang suami, pulanglah laki-laki yang membunuh tadi, maka dia lihat rumahnya dalam keadaan porak-poranda, dia lihat anak-anaknya terbunuh, istrinya sedang diperkosa. Jadi siapa yang tidak merasa frustasi, siapa yang tidak akan merasa marah ketika melihat keadaan itu, maka langsung dia ke dapur, dia ambil parang, dia ambil golok ataupun pedang, dia mau bunuh si pencuri itu. Maka pencuri itu lari keluar rumah, dikejarlah daripada luar rumah sampai jauh dia kejar, sampailah di kebun kacang. Nah, ketika itu jatuhlah si pencuri itu di kebun kacang, terpegang dia itu segumpal pokok-pokok kacang itu, dan si yang punya rumah itu, laki-laki itu membunuh si pencuri itu. Orang berkesimpulan alangkah jahatnya si yang punya laki-laki yang membunuh ini hanya gara-gara mencuri satu ikat kacang dia tega membunuh saudaranya yang Islam. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Maka Islam mengatur kita jangan lihat Islam secara lahir ataupun apapun substansi itu, kita dilarang untuk melihat secara lahir, tabayun dan cross check dulu. Mungkin seperti itu Kakanda Ustaz Amir Hamzah. Alhamdulillah, baik sekali tamsilannya pemirsa JDP yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini banyak orang melihat Islam secara lahir saja. Mereka tidak tahu hakikat dari Islam itu sendiri. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kami memberi kesempatan kepada pemirsa, silakan bertanya, SMS, telepon. Insyaallah Ustaz kita akan menjawab nanti semua pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Baik, pemirsa JDP, sambil kami menunggu SMS atau telepon dari pemirsa, saya ingin bertanya dulu kepada Ustaz. Begini Tengku Umar Rafsanjani, kalau saya sebut Tengku itu istilah asli Aceh, tapi sekarang nampaknya Ustaz lebih akrab ya, lebih akrab. Pemirsa JDP, nanti kita bertanya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.